melakukan amalan-amalan soleh sebelum muncul fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita, yaitu fitnah yang sangat gelap yang membutakan seorang terjebak dalam fitnah tanpa dia sadari. Kemudian kata Nabi SAW, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang di pagi hari masih beriman, kemudian di sore hari dia menjadi kafir. Dan di sore hari ada yang masih beriman, di pagi hari kemudian dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia kafir karena dia menjual agamanya karena hanya ingin mendapatkan secercah dunia. Rasulullah SAW menjelaskan akan datang fitnah-fitnah yang luar biasa, sampai ada seorang yang di pagi hari masih beriman, kemudian sorenya tiba-tiba kafir, atau sorenya masih beriman, tiba-tiba paginya kafir. Dan itu sudah ada di zaman sekarang. Sudah ada di zaman sekarang. Fitnah dengan dua modelnya, fitnatus syubhat dan fitnatus syahawat. Betapa banyak orang yang hari ini masih beriman, kemudian dia buka internet, kemudian dia baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang ateis, kemudian dia terpengaruh, kemudian dia ragu dengan adanya Tuhan, maka dia pun kafir keesokan harinya. Dia pun kafir keesokan harinya. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Saking begitu dahsyatnya, sampai di kerajaan Arab Saudi saja membuat suatu lajnah khusus untuk mukafahah ilhad. Sampai dibuat lajnah khusus untuk membantah pemikiran ilhad, yaitu ateis. Karena pemikiran tersebut bukan hanya masuk di negeri-negeri kafir, bahkan masuk juga di negeri-negeri Islam. Ya. Saya saja tadi baru ngobrol sama salah satu kawan yang dulunya tinggal di Australia, sekarang sudah menetap di sini. Dia bercerita bahwasanya di kampung dia di Australia sekarang sudah 50% apa? Ateis. Yang sebelumnya mereka beragama Nasara, 50% sekarang apa? Ateis. Ketika saya ke Amsterdam juga, saya bilang sama teman-teman, kenapa kalian ragu untuk membeli sembelihan ahlul kitab? Kata mereka, bukan masalahnya Ustaz bukan ahlul kitab, mereka ateis. Mereka ateis, mereka mengingkari Tuhan, meskipun KTP-nya apa? Nasrani, tapi mereka ateis. Dan itu juga terjadi pada kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin ketika membuka internet, kemudian dia membaca syubhat-syubhat yang dilontarkan orang ateis, akhirnya dia berubah menjadi ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya. Dan ini terjadi. Atau mungkin dia berKTP Islam namun dia ragu dengan keislamannya. Seperti ketika dia membaca syubhat-syubhat orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama masuk surga, tidak ada bedanya antara tauhid dengan syirik. Ketika dia membenarkan syubhat-syubhat tersebut, maka dia terjerumus dalam kekufuran meskipun KTP-nya apa? Islam. Dan itu terjadi dengan begitu mudah. Sekedar membaca syubhat di internet, kemudian dia terpengaruh, maka dia ragu tentang agamanya sini, agama Islam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Islam karena aradun minad dunya qalil, karena dunia yang sedikit. Ya. Sebagian orang mungkin masuk ke agama yang lain karena masalah dunia, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah sembako. Aradud dunya qalil, hanya sedikit, secercah dunia, kemudian dia meninggalkan agamanya, kemudian apa? Murtad. Maksud saya bawakan hadis ini di awal pengajian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akidah yang lurus sangat penting di zaman yang penuh fitnah seperti zaman kita ini. Begitu dahsyatnya fitnah, bukan hanya menjadikan seorang menyimpang dalam agama, bahkan meninggalkan agama Islam. Bahkan dia jual agamanya demi secercah apa? Dunia, dan itu terjadi. Maka kita perlu membentengi diri kita dengan akidah yang benar, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah. Tidak diragukan ma'asyiral muslimin bahwasanya kita hidup di zaman yang fitnah terbuka selebar-lebarnya dan sangat mudah untuk diakses. Dan fitnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnah terkait dengan pemikiran yang menebarkan syubhat, dan fitnah yang menebarkan syahwat, dan dua-duanya benar-benar terbuka lebar sekarang ini.
Syubhat begitu banyak dilontarkan di internet ya. Pemikiran liar, orang punya pemikiran maka diletakkan di internet tanpa ada kendali sama sekali, bebas mengutarakan apa yang dia ingin utarakan ya. Dan itu banyak kita dapati di medsos ataupun internet. Demikian juga syubhat. Syubhat semua syahwat, seperti syubhat, syahwat pun demikian. Syahwat tersebar dengan selebar-lebarnya. Antum di sini banyak syahwat tersebar atau tidak? Banyak. Banyak. Saya kemarin sempat pergi ke suatu daerah untuk snorkeling di kampung. Sebelum saya snorkeling, saya lihat ada ikan duyung yang putri duyung yang apa? Benar, subhanallah. Ternyata putri duyung juga banyak di sini. Syahwat. Syahwat. Seorang yang mengakses apapun. Kalau sudah bicara wanita, fitnah seks, fitnah mau model apapun ada di internet ya. Dengan mudah orang-orang untuk mengaksesnya. Oleh karenanya ini menekankan kepada kita untuk semakin waspada karena kita sedang berada di zaman fitnah, yang fitnah terbuka selebar-lebarnya yang belum pernah terbuka pada zaman-zaman terdahulu. Kalau orang zaman dahulu ingin selamat dari fitnah, di rumah saja enggak usah keluar. Dia tidak keluar rumah, dia selamat dari fitnah. Nongkrong di rumah, dia akan selamat dari fitnah. Kalau zaman sekarang nongkrong di rumah bisa kena fitnah. Selama kuotanya belum habis, dia bisa melihat segala fitnah. Fitnah syubhat, fitnah apa? Syahwat. Itu mengerikan. Dan itu fitnah menimpa siapa saja. Saya tidak berkata hanya menimpa orang-orang awam, bahkan orang-orang yang sudah mengaji, yang sudah lama mengaji juga terkena. Kalau tidak kena fitnah syubhat, kena fitnah apa? Syahwat. Kenapa saya tahu? Karena banyak pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Banyak orang-orang yang tertawan dengan syahwat. Banyak orang-orang yang kecanduan dengan apa? Syahwat. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tawanan syahwatnya. Waliyadzubillah. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya akan ada dua model fitnah tersebut. Akan ada dua model fitnah tersebut. Pertama fitnah syubhat. Nabi SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqah." Sungguhnya Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini 73 firqah yang masing-masing firqah ada syubhatnya. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali apa? Satu. Bayangkan ada 70 firqah, yang satu saja di atas kebenaran, 72 di atas apa? Kesesatan. Setiap firqah dari 72 ini membawa syubhat. Membawa syubhat yang diserukan oleh para dai-dainya untuk mengajak kaum muslimin bergabung dengan firqah-firqah tersebut. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW menjelaskan akan datangnya fitnah-fitnah syubhat. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Kemudian Rasulullah sallallahu menyebutkan sebabnya, kata Rasulullah sallallahu, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Dan setiap bid'ah adalah syubhat." Ya, Rasulullah jelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada fitnah syubhat. Dan sekarang orang lihat mau pemikiran apa saja di internet. Terserah dai-dai yang keluar di televisi, di internet bicara seenaknya. Di internet ada yang bicara dengan enaknya, siapa yang menyembah Nabi Isa tidak jadi masalah selama dia meyakini bahwasanya ada nilai-nilai ketuhanan dalam Nabi Isa. Subhanallah. Nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan orang-orang Nasara, kemudian Allah tanya, "Kenapa kau menyembah Nabi Isa? Kalau kau menganggap Nabi Isa anak Tuhan, masuk neraka. Kalau kau menganggap Nabi Isa pada dirinya ada nilai-nilai ketuhanan, masuk surga." Subhanallah. Wahdatul wujud, meyakini Allah bersatu dengan apa? Nabi Isa.
Ada sampai itu dulu tidak pernah ada di zaman dahulu. Baru muncul sekarang. Ini tuh muncul di internet, kemudian diucapkan oleh dai kondang, subhanallah. Ada lagi dia menafsirkan Qul huwallahu ahad. Katanya Qul huwallahu ahad, ahad maksudnya Muhammad. Qul huwallahu Muhammad. Subhanallah. Katakanlah Muhammad adalah siapa? Allah adalah siapa? Muhammad. Ya akhi, ini kesyirikan, kekufuran. Allah bukan apa? Muhammad. Allah Al-Khaliq, pencipta. Muhammad adalah apa? Makhluk. Syubhat. Dan syubhat seaneh apapun pasti ada yang menerima dan pasti ada yang mengikuti, ya. Pasti ada yang mengikuti. Seaneh apapun pasti ada yang mengikuti. Ya. Bahkan pemikiran seperti ini, Allah adalah Muhammad tersebar di sebagian daerah. Saya tahu, saya tidak ingin sebutkan, tapi tersebar, ada kelompoknya, ya. Sampai khilaf di kalangan para ulama setempat apakah memvonis sesat atau tidak, tapi tersebar. Ya. Makanya syubhat, seaneh apapun pasti ada pengikutnya. Lia Aminuddin, yang aku sebagai nabi, katanya malaikat Jibril datang kepada dia. Ada pengikutnya atau tidak? Ada. Ada. Sekarang ada sebagian kelompok mengatakan kalau kita ingin menentukan awal Ramadan atau awal Syawal dengan melihat ombak di lautan. Kalau airnya pasang berarti baru masuk bulan yang baru. Aneh atau tidak? Aneh. Ada yang ikut atau tidak? Ada. Sekarang di internet ada yang mengatakan saya bisa ketemu Nabi Khadir. Saya punya akses ketemu Nabi Khadir. Ada yang percaya atau tidak? Banyak. Bahkan yang mau mendaftar jadi wali silahkan majukan proposal. Biar saya angkat proposal ke Nabi Khadir biar diterima jadi wali. Ada yang percaya atau tidak? Banyak. Sekarang bicara seenaknya. Syubhat tersebar tanpa kontrol baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Mau ibadah dengan joget-joget, mau ibadah dengan musik-musik, mau ibadah dengan loncat-loncat, mau meyakini Allah begini, terserah. Tersebar di internet tanpa ada yang mengontrolnya. Kemudian selain Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang fitnah syubhat, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan tentang fitnah syahwat. Dalam banyak hadis di antaranya Rasulullah SAW bersabda, syahwat seperti fitnah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian, tapi justru aku khawatir menimpa kalian jika dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana telah dibukakan bagi umat-umat sebelum kalian. Lantas kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Lantas dunia tersebut atau berlomba-lombanya kalian mengejar dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kita hidup di zaman yang dunia terbuka lebar, ya. Rizki terbuka, dunia terbuka, berbagai macam model transaksi, berbagai macam muamalah, ya. Sebagian orang sibuk dengan dunia, lupa untuk baca Quran. Sebagian orang sibuk dengan HP yang bagus, sibuk dengan medsos. Waktunya habis untuk lihat apa? Medsos, Quran tidak dia baca. Semua berita dia baca. Berita dunia dia baca, berita kriminal dia baca, berita persidangan dia baca, berita artis dia baca, berita kesehatan dia baca, berita akhirat dia tidak baca. Dan itu berlaku berhari-hari. Setiap hari seperti itu. Dibukakannya film-film berseri-seri, drakor drama Korea, drama India, apa lagi? Dracula drama. Bukan yang nonton bukan orang awam saja. Orang-orang ngaji juga nonton. Kalau tanya ibu-ibu tahu film judulnya ini, pada tahu semua. Tahu film judul Layangan Putus? Tahu semua. Subhanallah. Bukan cuma orang awam yang terjebak. Fitnah dunia. Duit berlebihan. Sebagian wanita sibuk HP lagi, HP baru lagi, beli tas baru lagi,
kemudian udah dunia dibuka. Lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Fitnah dunia, fitnah harta. Dan sedang dibukakan bagi kita, sebagian kita ditutup, sebagian kita dibuka dengan selebar-lebarnya. Di antara fitnah yang Rasulullah SAW kabarkan bagi laki, fitnah wanita. Kata Nabi SAW tentang fitnah wanita, ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, waspadalah kalian terhadap dunia, hati-hati. Ad-dunya hulwatun khadirah. Kata Nabi SAW, dunia itu manis dirasakan, khadirah, hijau dipandang, enak dipandang, manis dirasakan. Kita semua tahu dunia begitu lezat, enak dipandang, lezat dirasakan. Kemudian kata Rasulullah SAW di akhir hadis, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian dengan dunia dan waspadalah kalian dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil. Fitnah bani Israil pertama kali kanat fin nisa, terkait dengan apa? Wanita. Dari fitnah wanita pertama kali bani Israil menjalar kepada fitnah-fitnah yang lain. Dimulai dengan fitnah apa? Fitnah wanita. Maka jangan menyepelekan fitnah wanita, ikhwan sekalian. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah apa? Fitnah wanita. Syaitan tahu bahwasanya wanita adalah jerat yang paling mudah untuk menjerat para lelaki. Tidak peduli laki tersebut punya jenggot atau enggak punya jenggot. Tidak peduli celana cingkrang atau enggak cingkrang. Tidak peduli laki tersebut orang biasa atau ustaz. Syaitan tahu bahwasanya wanita adalah jerat paling kuat untuk menjerat para lelaki. Kata Nabi SAW, al-mar'atu awratun, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita adalah aurat. Kalau keluar rumah, syaitan isyraf, syaitan lihat. Buat apa syaitan isyraf kepada wanita? Untuk dijadikan jerat untuk menjerat para lelaki. Dihiasilah wanita tersebut. Dihiasi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita datang dalam bentuk syaitan, pergi dalam bentuk syaitan. Artinya dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat indah oleh mata lelaki. Apalagi kalau memang sudah syaitan asli. Makhluk halus seluruhnya kemudian berjalan-jalan di depan mata. Hati-hati ya. Ini fitnah wanita luar biasa dahsyatnya. Dan syaitan tahu akan hal itu. Makanya lihat semua iklan dipasang wanita. Iklan pasta gigi, laki-laki atau perempuan iklannya? Perempuan. Iklan sampo, jelas perempuan. Iklan mobil, perempuan. Iklan HP, HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Iklan apapun ditempel apa? Perempuan. Karena itulah yang menarik pandangan. Agar orang melihat perempuan tersebut baru kemudian melihat iklannya. Dan kita jangan pernah memandang remeh fitnah tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Rasulullah SAW kabarkan, di depan sana di kemudian hari akan ada fitnah-fitnah yang luar biasa. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka disitulah dibutuhkan akidah yang lurus. Akidah yang lurus yang bukan hanya sekedar wawasan kita pelajari, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa selamat dari fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Kita belajar bukan cuma dihafalkan, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita belajar akidah misalnya, bab ma ja'a fi sabr, bab tentang kesabaran, maka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang sabar dengan takdir Allah, maka kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau bab tentang tawakal kepada Allah, tawakul, bagaimana tawakal? Kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar wawasan yang kita hafalkan, yang kita omongkan, kita hafalkan dalilnya, tapi tidak meresap dalam hati. Taib. Ini mukaddimah yang disampaikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan bahwasanya fitnah sedang tersebar di hadapan kita, di mana-mana fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka kita harus berpegang teguh dengan akidah yang lurus. Apakah itu akidah yang lurus? Apakah itu akidah yang lurus? Akidah yang lurus adalah akidah yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sederhana, akidah yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para
sahabatnya. Apa yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya, maka itu akidah menyimpang. Itu akidah menyimpang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad di depan seorang khalifah ya, Al-Abbasi, maka apa kata Imam Ahmad ketika Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah, memaksa orang-orang untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Maka lihat bagaimana cerdasnya, cerdiknya Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, wahai Ahmad bin Abi Du'ad, sama-sama Ahmad, satunya Ahmad bin Hanbal Ahlus Sunnah, satunya Ahmad bin Abi Du'ad Mu'tazili atau Jahmi. Kata Imam Ahmad, wahai Ibnu Abi Du'ad, apakah yang kau serukan ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Pernah disuruhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, tidak pernah. Imam Ahmad melanjutkan pertanyaan, apakah akidah yang kau serukan ini pernah disuruhkan oleh setelah Nabi wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata dia, tidak pernah. Taib, apakah pernah disuruhkan oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin? Tidak pernah juga. Apakah pernah disuruhkan oleh Utsman bin Affan? Tidak pernah. Apakah pernah disuruhkan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Terus kalau mereka semua tidak pernah menyerukan, ngapain kau suruhkan akidah ini? Imam Ahmad untuk menjelaskan, ini berhadapan dengan khalifah orang awam. Mau jelaskan dalil panjang lebar belum tentu dia paham. Tapi Imam Ahmad memberikan logika berfikir yang sederhana. Kalau apa yang kau suruhkan itu benar, pasti sudah disuruhkan oleh siapa? Nabi SAW atau Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali. Kalau semuanya tidak pernah menyampaikan, berarti akidahmu bukan akidah yang benar. Selesai urusan. Logika sangat sederhana. Demikian juga Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis ketika membantah sebagian orang yang membangun akidah mereka di atas pemikiran filsafat. Untuk mengenal Allah harus tahu apa itu jauhar, apa itu a'rad. Apa itu jauhar, apa itu arad. Bahwasanya al-arad ma la yabqa zamanain. Ini istilah-istilah filsafat. Sebagian orang bangun akidahnya di atas pemikiran seperti ini. Apa itu jauhar, apa itu a'rad, apa itu jism. Taib. Ibnu Jauzi menukil seorang perkataan ulama. Dia berkata, menurut kamu, apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu tentang jauhar dan a'rad? Tahu enggak kira-kira? Jauhar itu apa, a'rad itu apa? Sudah dipastikan mereka tidak tahu istilah-istilah ini. Ini istilah muncul setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani. Baik, kalau Abu Bakar dan Umar tidak tahu tentang akidah ini, apakah mereka di atas kebenaran? Mereka tentu di atas apa? Kebenaran. Tanpa harus mengetahui jauhar dan apa? A'rad. Maka ridholah engkau dengan akidahnya Abu Bakar dan Umar yang tidak mengetahui tentang jauhar dan a'rad sama sekali. Sementara sebagian ahlul kalam kalau bicara akidah, di buku akidah mereka pertama pembahasan tentang adanya Tuhan, langsung masalah jauhar a'rad. Ini perkara yang tidak pernah dibahas oleh Nabi SAW, tidak pernah dibahas oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan sungguh indah perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Man lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Muhammad dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Apa yang di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bukan akidah, maka sekarang juga bukan apa? Akidah. Selesai. Mau jalan yang lurus, ikuti jalan para sahabat. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat cuma satu, maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang yang berjalan di atas seperti jalanku dan para sahabatku hari ini. Apa yang aku tempuh dan para sahabatku, ikutilah. Itulah jamaat firqah najiyah yang selamat keluar dari 72 golongan yang tersesat. Karenanya dalil-dalil terlalu banyak menjadikan bahwasanya akidah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in merupakan barometer akidah yang lurus. Ya, kita akan sebutkan dalilnya agar kita semakin yakin bahwasanya kita berakidah akidah salaf. Dan alhamdulillah kita dengan senang
Bukan sombong, tapi kita senang untuk berafiliasi kepada akidah salaf. Kalau orang tanya, Ustaz, akidahnya, saya bilang, saya berusaha akidah salaf. Dan saya akan bawakan perkataan para salaf. Akidah salaf tertulis, termaktub, bersanad. Akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Al-Auza'i, akidahnya Ats-Tsauri, semua tertulis. Dan saya bisa hadirkan akidah mereka. Itulah akidah saya. Kenapa? Karena Nabi SAW memuji 3 generasi pertama. Dan Nabi menyuruh kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Ya. Sebagian orang tidak mau bilang akidah salaf. Kenapa? Karena mereka tahu akidah mereka tidak ada salaf yang berakidah seperti itu. Mereka enggak mau. Inilah perkataan akidah salaf adalah pembeda. Ya. Bahwasanya kita berakidah di atas akidah salaf. Taib, saya akan sebut ayat-ayat bagaimana Allah memuji para sahabat. Kita ikuti para sahabat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah ridha kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan kaum ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Allah sudah pastikan muhajirin ansar masuk apa? Masuk surga. Allah ridho kepada. Nah, orang-orang setelah mereka bagaimana? Allah kasih barometer. Kalau ingin masuk surga, syaratnya ikut mereka. Kata Allah, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik, maka sama dengan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dalam surat At-Taubah ini, Allah menjadikan barometer untuk diridhoi oleh Allah agar masuk surga, mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Paham? Jadi saya ulangi, Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan surga bagi mereka. Nah, bagaimana orang-orang setelah para sahabat? Kata Allah, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan mengikuti para sahabat sebagai syarat untuk selamat dari neraka jahanam. Syarat masuk surga. Allah juga berfirman, "Fa in amantum bihi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kata Allah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian, sungguh mereka dapat hidayah. Siapa yang dimaksud dengan kalian ketika turun ayat ini? Para sahabat. Paham? Saya ulangi. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Dan jika mereka beriman seperti iman kalian, maksudnya iman para sahabat, sungguh mereka telah mendapat hidayah. Kembali lagi Allah mempersyaratkan kalau mau iman yang benar harus ikut iman para sahabat. Allah juga berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, siapa yang beroposisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas petunjuk baginya, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, tidak mau ikut jalan kaum mukminin, maka kami akan palingkan dia dan kami masukkan dalam neraka jahanam. Yang dimaksud dengan kaum mukminin ketika turun ayat itu siapa? Para sahabat. Di sini Allah mensyaratkan kalau mau masuk surga dan selamat dari neraka jahanam, jangan jadi oposisi bagi Nabi dan jangan keluar dari jalan para sahabat. Sekali lagi Allah persyaratkan jalan sahabat untuk selamat. Kalau mau selamat ikut jalan para sahabat. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ketika Nabi ditanya tentang siapa yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ala ana alaihi al-yauma wa ashabi." Orang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku pada hari ini. Kenapa para sahabat dijadikan barometer untuk masuk surga dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, bermuamalah para sahabat? Karena mereka adalah umat yang terbaik. Itu masalahnya. Guru mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah para sahabat, kita melihat hal yang tidak masuk akal.
bagaimana ibadah mereka, bagaimana sedekah mereka. Lihat Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar? Ketika berhijrah, dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Ketika perang Tabuk, beliau bersedekah dengan seluruh hartanya. Siapa yang bisa seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Saya saja ada orang kasih pertanyaan, Ustaz, kemarin saya termotivasi, saya sumbang uang banyak Ustaz, tapi saya menyesal. Boleh minta kembali enggak? Ini ya. Dia Ustaz bilang boleh sedekah banyak, setelah itu dia minta kembali. Boleh enggak minta kembali? Lihat bagaimana Abu Bakar bisa mendidik istrinya dan anak-anaknya. Mungkin kita mau sedekah seluruh harta kita, tapi apakah kita dibiarkan begitu oleh istri kita? Pasti Abi. Anak-anak kita nangis, Bi. Abu Bakar bagaimana dia mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Ketika dia mengeluarkan seluruh hartanya didukung oleh anak dan istrinya. Anak-anak dan istrinya. Saya takut salah ngomong. Didukung, subhanallah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat ini perkara yang aneh, tapi jangan aneh kalau kita tahu siapa gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza urifa sabab batalal ajab. Kalau diketahui sebabnya maka hilanglah keheranan. Tidak perlu heran. Guru mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ketika salat malam. Kemudian dipanah kena badannya. Dia tetap salat sementara darah mengalir. Kemudian datang panah kedua dan dia tetap salat. Darah terus mengalir. Sampai 3 panah mengenainya dan dia tetap salat dan darah mengalir. Setelah itu dia selesaikan solatnya. Ditanya oleh Ammar bin Yasir, kenapa engkau teruskan solatmu? Dia mengatakan, saya sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan. Subhanallah. Aneh atau tidak? Aneh. Kita jangankan panah, baru ada lalat. Disentup laran, sudah selesai. Apa laran? Tawon. Sudah selesai. Kenapa bisa demikian? Karena gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, menakjubkan akhlak mereka, menakjubkan ibadah mereka, menakjubkan tawakal mereka, menakjubkan keyakinan mereka. Jangan heran guru mereka siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Siapa yang dimaksud umat terbaik di situ? Para sahabat. Allah puji mereka. Dan Allah puji mereka bukan hanya puji zahirnya, Allah puji hati mereka, qalbu mereka Allah puji niat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang al-fuqara al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah tentang fuqara muhajirin, orang muhajirin yang terusir dari negeri mereka. Kenapa mereka meninggalkan kota Mekah berhijrah kota Madinah? Allah puji niat mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan apa? Allah. Kemudian Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur iman mereka. Kita yang pernah puji hati kita siapa? Siapa yang pernah bilang kamu tidak sombong? Abu Bakar Rasulullah pernah berkata, lasta mimman fa'alahu khuyala. Kau tidak melakukan yang menjulurkan tanganmu, kau bukan termasuk orang sombong. Rasulullah pernah mengatakan engkau bukan orang sombong. Kita, siapa yang pernah bilang kita enggak sombong? Siapa yang pernah mentazkiyah hati kita? Dari mana kita yakin kita pasti ikhlas? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Para sahabat bukan dipuji fisik mereka, bukan dipuji ibadah mereka, hati mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga puji ibadah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang bayat engkau di bawah sebuah pohon. Itu ketika perjanjian Hudaybiyah, 1000 para sahabat semuanya masuk surga. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu isi hati mereka, itu mereka berniat apa? Baik. Subhanallah, Allah tazkiyah hati mereka. Kita siapa yang tazkiyah kita? Allah puji ibadah mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulullah
dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara orang-orang yang di antara mereka. Tarahum, kau lihat mereka rukuk sujud, sibuk dengan ibadah. Kau lihat mereka, mereka rukuk. Kau lihat mereka, mereka sujud. Tarakuhum rukka'an sujjada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Sekali lagi Allah puji ibadah mereka dan Allah sebutkan mereka ruku dan sujud ikhlas karena Allah. Kita enggak tahu ya akhi. Kita berdakwah karena Allah atau tidak kita enggak tahu. Kita ngajar Quran karena Allah tidak kita tidak tahu. Ya. Kita haji umrah ikhlas atau tidak. Wallahu alam kita tidak tahu. Sementara para sahabat Allah puji hati mereka. Yang menakjubkan para sahabat bukan cuma dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan dipuji dalam Taurat dan Injil. Dalam Taurat dan Injil bukan cuma disebut nama Nabi Muhammad SAW. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Benar, dalam Taurat dan Injil disebutkan nama Muhammad. Ternyata bukan Muhammad saja, para sahabat juga dipuji dalam Taurat dan Injil. Kata Allah, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuh min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan para sahabat di mana? Di Taurat. Allah sebutkan mereka rajin salat, rajin ibadah, tersebut dalam Taurat meskipun sekarang mungkin tidak didapatkan, wallahu alam. Tapi Allah sebutkan pernah ada pujian terhadap sahabat di mana? Taurat. Padahal sahabat belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Injil, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Demikian juga perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti seorang yang menanam tanaman yang tumbuh tanaman tersebut tunasnya kemudian menjadi kokoh, menjadi besar, menyenangkan orang yang menanamnya. Ini gambaran bahwasanya Nabi SAW berhasil mendidik para sahabat. Rasulullah tanam mereka, bina mereka seperti menanam sebuah tunas yang tumbuh kemudian menyenangkan sang penanam. Rasulullah SAW mendidik para sahabat dan menyenangkan Nabi. Makanya di antara kebahagiaan Nabi sebelum Nabi SAW meninggal dunia, ketika di waktu duha atau waktu subuh, para sahabat sedang sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah SAW buka sitar rumahnya dan Rasulullah SAW tersenyum melihat para sahabat. Itulah hasil didikan Nabi SAW. Sholat subuh mereka semua sholat dengan sholat yang khusyuk. Baru waktu duhanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi yang didik mereka langsung siapa? Rasulullah SAW. Ternyata bukan cuma Nabi saja yang mendidik mereka, bahkan Allah mengisyraf, Allah mendidik mereka juga. Kalau ada sesuatu yang terjadi Nabi tidak tahu, Allah tegur. Allah tegur. Maka kalau kita baca sejarah, sering turun ayat menegur seorang sahabat. Sering turun ayat mengarahkan seorang sahabat. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak memaafkan Mistah karena menuduh Aisyah radhiyallahu anha ikut berzina, maka Abu Bakar mengatakan saya tidak akan kasih makan sama Mistah lagi, padahal kerabatnya. Maka Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati minkum an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar. Tidak pantas orang seperti Abu Bakar yang mulia, yang memiliki kelapangan harta, kemudian enggan memberi nafkah kepada kerabat yang berhijrah, yang miskin seperti Mistah. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah mereka suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun maafkan Mistah. Yang tegur Nabi atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak seperti itu. Allah turunkan ayat menegur sahabat. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang bimbing para sahabat, Allah juga membimbing. Makanya di antara dalil Jabir bin Abdullah tentang bolehnya azal adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Ini pengajian 17 tahun ke atas ya. Jomblo tidak paham, hanya berkhayal ya. Ngerti azal kan? Ngerti. Hukumnya haram atau halal? Kata Jabir halal. Kenapa? Dia berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal dan Al-Quran turun. Artinya dia bilang apa? Kalau seandainya ini hukumnya haram, pasti Allah sudah apa? Tegur. Inilah generasi terbaik yang membimbing bukan cuma Muhammad SAW, bahkan yang membimbing adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bimbing dalam waktu yang lama, 23 tahun Rasulullah SAW membimbing apa? Mereka ya. Subhanallah. Jadilah Rasulullah SAW mentazkiyah mereka. Kata Rasulullah SAW, khairan nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya.
Azan kah? Azan dulu. Itu. Ya, azan dulu. Azan dulu. Azan dulu, terus habis itu lanjut. Terserah. Lanjut aja dulu. Kalau mau azan dulu, sholat. Langsung sholat. Sholat nanti. Oke, boleh. Berarti langsung sholat. Iya. Kasih pengumuman kita. Udah tak kasih pengumuman tadi. Oke. Kita sholat dulu, baru kita lanjut. Makan malam ditunda ya. Baik. Habis sholat kita lanjut.